kami ingin membuat pernyataan sikap perempuan Gereja Kingmi atas penembakan perempuan dan anak di Kabupaten Puncak yang terjadi dari tanggal 13 April sampai dengan saat ini. Operasi masih berjalan dan warga gereja kami terdampak dalam operasi yang terjadi di Puncak. Untuk itu kami tidak tahu apakah akan ada penambahan jumlah korban perempuan dan anak. Tapi kami ke depan jumlah kita akan tetap ikuti di media. Tapi untuk pernyataan awal, saya selaku Sekretaris Departemen Pelayanan Perempuan Kingmi akan mengeluarkan pernyataan. Negara harus bertanggung jawab atas pembunuhan perempuan dan anak di Kabupaten Puncak. Menurut data terakhir yang kami peroleh dari media, Nadi Papua, Jubi, kami memperoleh data perempuan Anita Telenggen 15 tahun, luka tembak di leher dan sedang berobat di Tian Harapan. Wundelina Kogoya usia 36 tahun meninggal dunia. Kikungge Walia 55 tahun meninggal dunia. Pelen Kogoya 65 tahun meninggal dunia. Ekemira Kogoya 47 tahun meninggal dunia. Sedangkan anak Irian Walia 3 tahun luka tembak sedang dirawat. Once Walia 3 tahun laki-laki luka tembak tembus punggung dirawat di Rumah Sakit Mulia Puncak Papua. Aliko Walia 3 tahun sedang dirawat. Sedangkan Para Walia usia 5 tahun perempuan meninggal dunia. Ada beberapa kampung yang belum diakses. Kemungkinan akan terjadi jumlah penambahan korban. Kami perempuan Papua menyatakan duka yang mendalam dan solidaritas yang tak tergoyahkan bagi para korban penembakan yang menewaskan warga sipil, khususnya perempuan dari komunitas gereja Kingmi di tanah Papua. Sebagai perempuan Papua, kami merasakan luka yang sama. Kami memahami bahwa setiap nyawa yang hilang bukan sekedar angka, melainkan ibu, anak, saudari, penopang kehidupan keluarga dan komunitas. Tidak boleh ada tempat baik rumah, gereja maupun tanah adat yang berubah menjadi ruang ketakutan bagi perempuan Papua. Kami mengecam dengan sangat keras tindakan kekerasan di luar hukum yang menewaskan perempuan dan anak di Kabupaten Puncak, Papua. Peristiwa ini bukan sekedar tragedi kemanusiaan, melainkan indikasi kuat pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang melibatkan kelalaian dan bahkan tanggung jawab negara. Peristiwa ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Tindakan brutal tersebut tidak hanya merenggut nyawa warga sipil yang tidak bersalah, tetapi juga menciderai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Pembunuhan terhadap warga sipil, khususnya perempuan dan anak, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, sebagaimana dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Negara memiliki kewajiban mutlak untuk melindungi hak hidup, menjamin keamanan warga, dan mencegah segala bentuk kekerasan. Selain itu, peristiwa ini juga mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan mandat hukum nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara tegas mewajibkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan. Negara tidak boleh bersembunyi di balik dalih keamanan untuk membenarkan kekerasan di luar hukum. Kami menuntut dengan tegas. Kami dari perempuan Kingmi menuntut dengan tegas. 1. Perlindungan nyata bagi perempuan dan anak di wilayah konflik. 2. Pembentukan tim investigasi independen yang transparan dan melibatkan lembaga hak asasi manusia. 3. Pengungkapan seluruh pelaku termasuk pihak yang memberi perintah. 4. Menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang terlibat. 5. Perlindungan segera bagi masyarakat sipil di wilayah konflik. 6. Menjamin proses hukum yang adil dan akuntabel. 7. Pemulihan menyeluruh bagi keluarga korban. Kami menegaskan bahwa kegagalan negara dalam mencegah dan menindak kekerasan ini merupakan pelanggaran kewajiban konstitusional dan internasional. Negara tidak hanya dituntut untuk tidak melakukan pelanggaran, tapi wajib aktif melindungi setiap warga negara, terutama kelompok rentan. Selain itu, kami juga meminta pemerintah untuk memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat sipil di wilayah konflik, serta memastikan pemulihan bagi keluarga korban, termasuk dukungan psikologis dan sosial.
Kami menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri, menghormati hukum, serta mengedepankan penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan.